Apa kata Pak Dokter Haji Andi Sofyan tadi? Ustadz Somad, sepanjang sejarah, artis apapun yang datang kemari belum pernah sepenuh ini. Saya lama mikir, padahal biasanya kalau artis naik ke atas pakai rok pendek. Pasti semua di bawah mau ngelihat kan? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqikum. Sudah datang dari jam 8 pagi tadi. Menunggu tausiah jam 2 siang tadi di Masjid Al-Kautsar. Datang ke Tanah Lapang ini mulai sebelum maghrib. Sampai jam 9, setengah 9. Mandinya kapan? Ustadz jangan suuzon Ustadz. Insya Allah semuanya seperti orang yang berjihad fisabilillah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. Fahuwa fisabilillah. Dia seperti orang yang berjihad fisabilillah. Hatta yarji'a. Sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Amin. Anak raja memakai katun. Katun dipakai dengan permata. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan Ibu Wali Kota. Kata orang Melayu kalau pantun itu mesti dibalas. Tadi Ibu Wali sudah berpantun, saya tidak bisa membalas. Maka itu sebagai jawabannya saja. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Bontang, Bapak Dr. Andi Sofyan, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres Bapak Dandim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bontang, hadirin hadirat muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya sampai di Badak LNG. Bisa juga di Bali LNG Badak. Semua nanya saya. Di mana dalam perjalanan Pak Ustadz? Gimana dalam perjalanan Pak Ustadz? Jalannya nggak bagus ya Pak Ustadz. Saya heran. Saya dari Samarinda sampai ke Bontang tidur. Jadi gimana saya mau jawab? Tolong jangan sampai ada isu macam-macam. Tak ada dusta di antara kita. Saya demi Allah nggak ngelihat jalan itu bagaimana. Yang jelas saya tertidur. Kalau tertidur berarti bannya bulat. Kalau bannya petak gimana mau tidur? Dari Bontang untuk Indonesia. Jangan kau tanya apa yang sudah dipersembahkan Bontang untuk Indonesia. Gas bumi. Betul. Dari bawah bumi, dari atas bumi. Dan sekarang Bontang mempersembahkan sesuatu yang baru. Apa dia? Taman. Apa taman? Inilah taman yang cantik. Hijau, hebatnya Bontang luar biasa. Taman tumbuh bunga-bunga. Bukan cuma di atas tanah, di atas semen pun tumbuh. Masya Allah. Plastik. Ada yang asli, ada. Kebetulan saya nggak sengaja terpetik yang plastik. Makanya jangan dicampur antara yang plastik dengan yang original. Insya Allah semuanya baik-baik. Tolong Bu Wali jangan dimarahi yang masang plastik tadi. Tapi insya Allah. Taman, apa itu T? Tertib. Kalau kalian mau melihat Indonesia ingin tertib, datanglah kalian ke Bontang. Tertib. Tertib. Coba lihat. Laki-laki semua. Tak ada perempuan. Perempuan semua. Tak ada laki. Itu ada laki-laki. Mereka mengamankan. Saya kalau ceramah di mana-mana, itu biasanya di depan di pagar besi. Karena khawatir. Kalian di depan ada ngelihat besi? Enggak ada, besinya ditutup. Pakai plastik.
Saya kalau tausiah biasanya pengamanan 3 lapis. Tentara, polisi, Satpol PP. Tapi hari ini cukup para pelajar-pelajar saja. Lihat. Artinya apa? Bontang orangnya tertib. Dari tadi mutar-mutar saya keliling. Saya nggak ada melihat itu macet. Nggak ada tuh orang pakai klakson. Ten, ten. Maka kalian yang stres-stres datang ke Bontang. Insya Allah. Yang stres datang ke Bontang, makan udang, makan kepiting, mati kalian. Kolesterol. Buktinya Ustadz Somad enggak. Ada cumi, ada sotong, ada kepiting, ada udang, ada macam-macam. Sampai-sampai serabinya pun 2. Ada asin, ada manis. Ustadz silakan cicipi sampai tidak termakan. Ustadz sudah ada pantangan, 1 saja. Pantang dekat, habis. Oleh sebab itu kalau mau melihat tertib. Di tengah taman. Di tengah tiang bendera. Di samping pokok-pokok kayu. Tolong drone ambil 200 meter ke atas. Ambil gambar yang cantik dan indah ini. Share ke seluruh dunia. Share ke seluruh penjuru. Begini tertibnya Bontang. Lihat, apa ada sampah-sampah di depan? Ada? Tidak ada. Coba pulang nanti. Makanya, sebagaimana tadi datang kemari dalam keadaan bersih, maka pulang juga nanti jaga kebersihan. Malu kita. Ustadz Somad sudah ceramahkan kemana-mana. Bontang tertib. Pas orang datang, ngomong aja itu nggak betul. Tolong jaga nama baik saya. Sombong sekali dia. Apa kata Pak Dokter Haji Andi Sopyan tadi? Ustadz Somad sepanjang sejarah, artis apapun yang datang kemari belum pernah sepenuh ini. Saya lama mikir, padahal biasanya kalau artis naik ke atas pakai rok pendek. Pasti semua di bawah mau ngelihat kan? Tapi malam ini mereka datang bukan karena rok pendek. Mereka datang bukan karena artis. Mereka datang karena cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kamera kenapa enggak naik ke atas? Naik ke atas. Naik. Ambil gambar dari atas. Nanti saya perintahkan semuanya, kamera naik ke atas, semua melambaikan tangan ke drone. Angkat tangan. Hidupkan HP-nya, hidupkan senternya. Hari gini punya HP nggak punya senter, campakkan ke laut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah, matikan. Drone turun, jangan hidup lagi. Nanti saya sedang ceramah, semua melambai ke atas. Jangan lama-lama melambai ke atas, ketiak berkeringat. Tadi suara solawat menggelegar. Kami belum masuk ke arena.
Saya penasaran, ini suara dari CD apa ini? Ini suara dari MP3 mana di download? Ternyata di Bontang bukan MP3, bukan CD, live langsung. Masya Allah. Adik-adik yang pakai syuting kamera, ambil gambar ibu-ibu yang pakai jilbab merah itu. Hanya yang merah saja, yang lain jangan. Mohon maaf Ibu Wali, Pak Kiai, saya ini tidak sopan membelakangi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memaafkan, saya ceramah beginilah. Ternyata di belakang juga, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Saya bukan mau lihat ibu-ibu. Saya mau lihat foto saya. Tablik akbar dari Bontangku untuk Indonesiaku. Apa yang dipersembahkan Bontang? Bontang mempersembahkan ketertiban. Maka orang Bontang ini tertib. Walaupun pilpres pileg tidak lama lagi. Semuanya tetap tertib menjaga kedamaian dan keselamatan. Betul? Jangan rusak negeri ini hanya karena pesta demokrasi sesaat, persahabatan kita rusak. Ingat, semua akan berakhir 17 April, tapi persaudaraan kita akan terus sampai hari kiamat. Betul? Jaga ketertiban, hindari penyebaran hoax, ujaran kebencian, jauhi money politik. Kalau ada yang ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Semuanya setuju. Ambil duitnya, masukkan ke masjid. Setuju. Udah Pak, terlalu lama mereka tegang diambil gambarnya. Udah, habis itu putar-putarlah kamera. Jangan lupa ke sini. Nanti mudah cari videonya di YouTube. Tulis saja www.youtube.com. Tulis Somad Bontang. Insya Allah muncul gas. Tadi saya makan bersama Ibu Wali dan Pak Haji Andi, Pak Ketua DPRD Bontang. Duduk makan bersama, ada satu anak kecil nengok saya terus. Saya panggil, sembunyi di balik ibunya. Nengok saya lagi. Anak kecil bisa kenal saya, padahal saya baru datang pertama kali di sini. Kira-kira anak kecil itu dapat info dari mana dia? Karena emaknya nonton ngaji. Di tempat lain anak-anak cuek aja. Nak foto sama Ustadz ya takut. Takut. Emang saya hantu? Di Bontang, anak kecil minta masuk kamar saya, laki-laki. Ustadz Somad, ini anak dari tadi minta foto sama Ustadz Somad. Cita-cita maunya jadi Ustadz. Akhirnya foto, dia pun tenang. Alhamdulillah, selama saya di sini, yang minta foto anak-anak sama nenek-nenek. Anak gadis belum ada. Kenapa? Karena orang Bontang tertib. Maka ketertiban ini terus kita jaga insya Allah. Amin. Tertibnya itu datang dari mana? Tertibnya itu datang dari huruf yang kedua. Dari agama. Orang yang beragama itu disebut dengan agamis. Betul? Salat mengajarkan kita tertib. Kalau sudah imam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi sebelum takbir, apa kata imam? Luruskan shaf. Pernah nggak imam ngomong, jamaah, aku nggak nyuruh ngeluruskan shaf, kalian kan udah tahu kan? Setiap sholat pasti imam berkata, luruskan shaf, rapatkan. Rapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Jangan sampai ada kosong. Lalu kenapa hari ini shafnya lurus? Karena kita diajarkan, saya tidak menjelek-jelekkan agama lain. Saya hanya bicara agama saya yang saya paham. Kita diajarkan tertib. Tertib itu datang dari mana? Tertib dari agamis. Dan orang Bontang ini memanglah agamis religius. Amin. Ustadz tahu dari mana orang Bontang agamis? Tadi di Masjid Al-Kautsar penuh. Maka saya tidak lagi ceramah. Orang Bontang marilah sholat ke masjid. Ngajak orang Bontang sholat ke masjid mubazir. Karena orang Bontang ini sudah ke masjid semuanya. Betul?
Kalau nggak percaya, tengok subuh besok. Sedang ke tanah lapang aja seramai ini, apalagi ke di tempat lain. Dia muazin, dia iqamat, dia imam, dia makmum. Pemain inti. Hayya 'alas salah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Enggak ada makmum. Tapi imam ini tetap imaman. Usolli fardhus subhi raka'ataini adaan imaman. Makmumnya siapa? Jin. Mungkin nanti ada makmum susulan Pak Ustaz. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada. Mungkin makmumnya batuk minum es. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Enggak ada juga. Terakhir salam baru dia tahu. Assalamualaikum warahmatullah. Memang enggak ada makmum. Itu bukan di Bontang. Kalau kalian datang ke Bontang, masjid-masjid penuh. Kenapa? Di Bontang masjid penuh. Kenapa? Instruksi wali kota. Masjid harus penuh. Bayangkan ibu wali kota perempuan bisa menginstruksikan seluruh kota, pejabat, PNS, BUMN, perusahaan datang ke masjid berjamaah. Wahai bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia yang laki-laki. Kalau kalian tidak bisa melakukan seperti itu, potong, kasih ke ayam. Gak usah kalian jadi laki-laki. Jadi bencong aja kalian. Datang kalian studi banding ke Bontang. Belajar kalian ke Pemko Bontang. Gimana caranya buat instruksi sholat berjamaah. Ini penting. Kalian jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota berapa lama? Paling lama 10 tahun. Itu pun kalau ada yang milih. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Tapi sholat berjamaah ini akan dikenang sepanjang zaman dan masa. Dan setelah kalian berhenti, seluruh masjid surau musalla bangkit semangat sholat berjamaah. Itu karena apa? Ada campur tangan kekuasaan dalam menegakkan agama Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi ibu wali enak. Dia instruksi aja. Enggak ke masjid, enggak apa-apa. Karena dia perempuan. Tapi kalau kau laki-laki, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak kok enggak ke masjid? Saya sibuk. Enggak bisa mas bro. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ibu jangan ketawa. Ini beban bu. Nanti ibu pulang ke rumah, beli mukena di pasar Bontang, masukkan ke plastik, kasih ke suaminya. Mas, ada salam dari Ustadz Somad. Untuk siapa? Suami solehah. Alhamdulillah Ustadz Somad. Dulu suami saya enggak sholat. Tapi setelah sering dengar pengajian Ustadz sekarang sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa? Idul Adha. Kenapa Ustadz tiba-tiba gulung baju? Panas. Ustadz minta kipas angin? Enggak. Saya Ustadznya enggak pandai nyindir-nyindir. Saya kalau saya mau saya minta langsung. Kenapa tiba-tiba panas? Minum kopi Bontang tadi. Tapi kopinya manis. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Kita dalam sholat diajarkan tertib. Tidak boleh mendahului imam. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Ini sekarang banyak orang nyalip imam. Imamnya baru A, dia sudah sujud.
Allah, dia udah sujud. Sami Allah, dia udah tegak duluan. Ente kenapa mendahului imam? Saya Valentino Rossi, Ustaz. Imamnya Cup 70. Kita diajarkan tertib. Tertibnya dari mana? Sholat. Kalau sudah masuk waktu syuruk, terbit matahari, tidak ada lagi waktu subuh. Di mana diajarkan tertib, on time, waktu tepat. Islam mengajarkan kita tepat waktu. Jangan ada, tidak ada orang bontang sholat subuh jam 7 pagi. Ada? Ada. Mana ada orang bontang sholat subuh jam 7 pagi. Bangun jam 7, rapatkan gorden, matikan lampu, tutup jendela. Usolli fardhu subhi. Raka'ataini lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istrinya ngelihat dari balik pintu. Alhamdulillah, suamiku sekarang sudah sholat duha. Tapi kok bacaannya jahar ya? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz selalu kalau jawab pertanyaan kan pakai 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Betul. Itu yang sholat duha jahar itu sholat apa Pak Ustaz? Subuh kesiangan. Islam diajarkan tertib. Tidak boleh sholat kalau tidak berwudu. Wudu syarah satnya sholat. Kalau tidak bisa kena air, dokter ngasih tahu. Jangan kena air. Kalau kena air, mati. Tayamum. Ini ada tanah. Ambil tanah. Cium, gak ada bau kencing kucing. Pukul sekali, tepuk tangan, hembus, usapkan ke wajah. Nah, jadi gitu caranya, tepuk, hembus ke wajah. Jadi bukan pasir itu diambil lu. Tepuk sekali lagi, hembus ke tangan sampai siku, buka jam, buka cincin sampai siku. Tidak pakai kumur-kumur. Jangan pasir masuk. Tertib. Dari mana ini diajarkan? Islam tidak sah sholat kalau tidak wudu atau tayamum. Dan kita diajarkan sopnya lurus. Diajarkan sholat. Mata melihat tempat sujud. Allahu Akbar. Ada orang bontang yang sholat ngelihat ke kanan. Pak Wali. Pak DPR. Enggak ada. Jangan nanti sholat nengok ke atas. Ada cicak kawin. Mana? Dari mana tertib ini datang? Tertib kalau sudah berbunyi sirine. Masih boleh makan sahur? Masih katanya Bu. Sirine itu lampu kuning. Yang enggak boleh itu azan subuh. Tapi saya kalau sudah berbunyi sirine tetap stop. Tapi kalau terlambat, lampu kuning itu artinya kalau terlambat kunyahlah cepat-cepat. Ambil sambal terasi, udang, kepiting, cumi, nasi, masukkan blender. Allahumma laka sumtu nawaitu sawma ghadin ada ifadi syahri ramadhana hadis sanati. Karena kunyah nggak sempat lagi. Apalagi kunyahnya 22. 1, 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam mengajarkan tertib. Makanya kalau ada pegawai, BUMN, PNS, polisi, tentara, terlambat masuk kantor. Maka dia tidak tertib. Maka rusak akidahnya. Karena dia makan APBD, APBN, uang negara. Per detiknya digaji dengan bangsa. Di mana kalian mau belajar tertib? Agamis, religius. Datang ke Bontang. Betul? Ustadz kenapa bahas ini? Iya salah sendiri. Kenapa buat slogannya taman? Taman. Tertib, agamis. Coba buat slogan nama kotanya sabar. Sombong. Angkuh, boros,
Kan enak saya jelaskannya. Marilah kita sombong. Makanya kalau saya sebelum ceramah itu jangan ngobrol sama saya. Isi obrolan itu saya jadikan ceramah. Ustadz Somad, kota Bontang ini ciri khasnya taman. Oh, taman itu apa artinya Pak? Tertib. A-nya agamis. Dapat bahan ceramah. Kira-kira salah yang saya sampaikan ini? Tidak. Religius bukan cuma di masjid. Religius bukan cuma di kantor. Religius di masjid. Saat engkau sholat, engkau takut sholatmu batal. Takut engkau sholatmu batal. Begitu juga di kantor engkau takut. Makanya kalaulah orang itu tertib religius, tidak akan ada Satpol PP razia ke jalan warung kopi. Karena semuanya takut dicatat oleh malaikat. Betul? Masuk pagi jam 8, cek log. Tet. Masuk sore, keluar jam 8, cek log. Tet. Masuknya jam 8, keluarnya jam 4 sore. Dari jam 4 ke jam 8 kemana? Kelepak bala 6. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah. Sekecil apapun yang masuk ke dalam perutmu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang memakan yang haram sebesar biji sawi, maka dia. Yang lalu-lalu kemarin yang saya makan gimana Pak Ustadz? Apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ente nangis kenapa? Kemarin udah makan haram Pak Ustadz. Apa yang kau makan? Uang sipak, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk. Gimana cara tobatnya? Kembalikan ke lembaga anak yatim, panti jompo, fakir miskin. Kalau kau makan, neraka jahanam yang akan kau makan. Ibu wali, sebelumnya bapak wali, mereka ini jadi wali kota, apakah mengharapkan uang itu? Tidak, mereka dokter. Ustaz tahu dari mana dokter? Saya lihat namanya DR. Ngapain mereka jadi politisi? Ngapain mereka jadi wali kota? Mereka mau menolong agama dengan kekuasaan. Takbir. Anak-anak setiap saya tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Jadi apa nak? Dokter. Jadi apa nak? Dokter. Belum ada, jadi apa? Ustadz. Baru di Bontang ini ada. Jadi apa nak? Ustadz. Dulu saya nggak ngerti. Kenapa anak-anak kalau ditanya mau jadi dokter. Sekarang baru saya tahu. Ternyata tukang jaga malam senternya besar. Baterainya 6. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Gaji sebulan 1,5 juta. Dokter senternya kecil. Baterainya 2. Masuk dalam buka mulut. 2 juta. Telinga kanan 2,5. Telinga kiri sama, nggak boleh beda. Akhirnya kira-kira sudah paham kenapa orang mau jadi dokter? Tukang rumah martelnya besar dari Palu Godap berkeringat kelompak. Satu hari gaji 75.000. Dokter kecil aja martel. Martel kecil pukul lutut 7 juta. Lutut kiri 7. 14. Kening saraf otak. Jadi kira-kira mereka ini mau jadi wali kota, jadi DPR ini mau cari uang atau menolong agama Allah? Menolong agama Allah. Ini yang akan kekal abadi. Oleh sebab itu maka di masa akan datang kita harus menggunakan otak, akal, hati, telinga, mata. Ini kalau tidak akan ditanya Allah. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Siapa yang membuat kita tertib berpikir, tertib bicara? TA, tertib agamis. Oleh sebab itu maka tanamkan agama ke dalam anak-anak kita. Ustadz Somad kemarin ini yang ngundang siapa?
LNG Bada atau Bada LNG. Ibu Wali Kota beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kota Bontang. Ada senior saya di sini. Namanya tidak boleh disebut, nanti mereka stres. Banyak kakak-kakak kelas saya, ketika saya berkunjung ke satu daerah, saya ceramah, ini kakak kelas saya. Setelah itu mereka stres, ditelepon tiap hari minta jadwal. Maka di Bontang tidak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Bayangkan, dari Bontang dikirim mereka ke Al-Azhar Kairo. Di Al-Azhar Kairo mereka belajar 4 tahun baru pulang. Demi untuk apa? Supaya Bontang menjadi kota yang agamis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, nauzu. Masukkan Bu. Tanya sama orang Bontang yang dulu mengirim anaknya ke Al-Azhar Kairo. Sekarang, apakah ada anak Bontang di Al-Azhar? Ada 5 orang anak Bontang di Al-Azhar. Cuma nasib mereka enak. Enggak seperti nasib saya dulu. Saya dulu ke Al-Azhar Kairo, dolar 17.000. Datang saya ke lembaga amil zakat. Amil zakat provinsi, saya Abdul Somad mau ke Kairo, minta bantuan. Sebentar ya, tunggu nanti kami kirim. Dikirim 200.000. Meleleh air mata. Tapi di Bontang insya Allah mereka akan dapatkan beasiswa dari Pemko. Amin. Mereka akan mendapatkan fasilitas. Itulah yang akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Kami sampai ke Mesir. Naik pesawat dari Jakarta Cengkareng. Sampai ke Kairo. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Sampai di Mesir, dibawa ke Sungai Nil. Inilah Sungai Nil, tempat dihanyutkannya dulu Musa. Melihat piramid, inilah makam Fir'aun yang hebat. Di dalam piramid itu sudah tidak ada lagi makam Fir'aun. Karena Fir'aun sudah masuk museum di dalam peti batu kaca. Matanya melotot. Makanya kalau nampak nanti ada orang matanya melotot, itu bukan Fir'aun. Matanya melotot. Masuk kami ke museum Fir'aun, tanya security. Security, yeah, where is Fir'aun? Mana Fir'aun? Di atas. Ternyata Fir'aun walaupun sudah mati, di atas juga. Naik kami ke atas, melihat pintunya bergetar jantung. Kenapa? Tiket mahal. Bayar dulu. Wani piro. Masuk kami ke dalam, melihat Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang gagah perkasa, yang dulu menyembelih anak-anak, menghanyutkan ke Sungai Nil. Rupanya sampai akhirnya mati dimakan cacing tanah. Tapi kalau pernah kau pakai tanda tanganmu untuk sholat berjamaah, untuk puasa Senin Kamis, untuk menolong mahasiswa Al-Azhar, untuk membantu sekolah agama, memasukkan 5 pelajaran agama ke SMP, akidah akhlak, bahasa Arab, Quran hadis, fikih, sejarah Islam. Maka selamatlah anak-anak muda kita dari narkoba. Amin. Selamat anak SMP, SMA kita dari HIV AIDS. Amin. Ibu wali kota, bapak bupati, gubernur nggak berani mengambil APBD untuk ngangkat guru-guru agama ini. Kenapa? Kalau mereka ambil alokasinya nggak tepat, akan menjadi temuan, ditangkap. Lalu siapa yang bisa memberikan perlindungan pada pimpinan daerah ini? Yang bisa adalah Perda, peraturan daerah. Siapa yang buat Perda? DPR. Siapa yang milih DPR? Kuasa ada di tangan kalian, saudaraku. Oleh sebab itu, 17 April jangan sampai golput. Ini kalau seramai ini, berapa TPS nih? Berapa kursi nih? Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan caleg. Ustadz caleg? Enggak, foto saya enggak ada manjat pokok kayu. Foto Abdul Somad itu di samping Bu Wali Kota. Tapi kalian saudaraku
maka pilihlah orang yang memperjuangkan guru agama, guru ngaji. Setuju? Pilih orang yang memperjuangkan perda zakat. Setuju? Abdul Somad ceramah kemana-mana. Bayar zakat, bayar zakat. Khutbah Jumat. Wahai jamaah Jumat, bayarlah zakat. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Baru dia bangun. Ustaz, kok cepat kali khutbahnya? Ente tadi kemana aja? Tapi ada orang yang tidak pernah khutbah, tidak pernah ceramah, tapi zakat bisa melambung. Kenapa? Perda zakat dikeluarkan, peraturan daerah zakat potong atas. Segenggam kekuasaan, satu tanda tangan kau pakai untuk menolong agama Allah. Mati engkau dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir ke liang lahat. Takbir. Kira-kira yang saya sampaikan ini salah? Ceramah Abdul Somad ada di internet, semuanya direkam. Tidak ada yang dipotong-potong. Kalau mau dengar dari awal sampai akhir. Tonton dari awal sampai akhir. Di mana? Subscribe. Ustadz ini gayanya jadul, pakai sorban, pakai koko, pakai peci. Emang Ustadz ngerti internet? Ada FB saya. Yang mana? Itu yang followernya 1,4 juta. Memang Ustadz punya Instagram? Ada. Yang mana Instagram Ustadz? Tulis aja situ. Ustadz Abdul Somad follower 7,5 juta. Sombong. Bukan sombong, mau ngasih tahu aja. Maksudnya follow lah. Kita sedang berbagi. Isinya, Ustadz, kami boleh nggak Pak Ustadz punya Instagram? Silakan. Boleh kami punya FB? Silakan. Tapi isinya ngajak tertib, ngajak agamis, ngajak tablik akbar. Boleh? Boleh. Tapi isinya jangan curhat. Ini pagi-pagi udah curhat. Istrinya buat kopi, langsung curhat. Pahit betul kopinya. Nanti siang makan udang goreng, pedas betul sambalnya. Nanti malam mau tidur, rasanya mau mati. Pas pagi, mati betulan. Pas istrinya diwawancara, apa kesan terakhir dari bapak? Inilah update terakhirnya mau mati. Terus memang mati betulan. Ibu kok nggak nangis? Memang udah lama aku tunggu. Tengoklah Pak, saya pancing sikit aja ketawa mereka bapak mati. Bapak pikir selama ini mereka berkata, abang jangan pergi lama-lama ya, setengah napas adik hilang. Buktinya waktu ku bilang kalian mati, mereka ketawa. Ustadz provokator. Saya tidak ingin setelah acara ini bapak menjadi muncung dan ibu menjadi marah. Saya cuma ingin katakan agamis kita pikirkan setelah kita mati. Di dunia ini kita berapa lama? Paling lama 63 tahun. Dulu orang meninggal umur 70, 80. Sekarang, si Anu kemarin yang datang ke Akbar itu kemana? Udah mati Pak Ustadz. Kenapa? Serangan jantung. Pernah nggak dengar? Si Anu mati kenapa? Kena kurap. Mati. Hidup ini cuma sementara. Berdetak di jantung sebelah kiri. Coba pegang dada sebelah kiri 2 jari di bawah. Terasa? Terasa? Enggak terasa? Kain kapan sudah siap? Itulah yang diisi. Agamis. Apa makna agamis? Berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha il. La ilaha il. Kenapa kepalanya ke kiri? La ke kanan. Ilaha illallah. Cara mengukurnya, tanya sama Syekh, Ketua MUI. Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Naqsabandiyah, Syekh Bahauddin Naqsabandi. Tanya, kalau saya mengada-ngada tanya. Dari maaf susu di bawah. Berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun di kantor, la ilaha illallah. Tapi jangan gara-gara ini besok datang orang ngurus KTP, disduk capil. Gimana KTP saya? La ilaha illallah, la ilaha.
Bukan itu maksud saya. Maksud saya mulutnya tetap ngobrol, tapi hatinya tetap berzikir. Zikir nggak boleh sendirian. Zikir nggak boleh sendiri. Zikir harus nanya sama guru. Nanti selesai ini datang ke mursyid, datang ke ketua MUI. Gimana cara berzikir? Kalau kamu zikir sendirian, nanti datang setan. Zikir sendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang. Hai Abdul Somad. Maukah engkau kuangkat jadi wali? Kata ibu, aku sudah wali kota. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. La tartar, jangan tertipu karena dia bukan wali, tapi dia setan. Pandanglah pada istiqomahnya dalam agamis religius. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah 9:30. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi dimulai 6. Dimulai jam 8.30. Sekarang udah 9.30. Cepat betul waktu berlalu. Tapi insya Allah kita lanjutkan. Sampai jam berapa? Sampai saya lihat ada jamaah yang menguap. Kalau nampak saya nanti ada yang menguap. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Di akhir nanti tetap saya akan baca doa. Belum apa-apa sudah ada yang ngasih kertas. Tadi di pintu. Yang ngasih Satpol PP lagi. Apa Satpol PP ini ngasih kertas? Enggak jantan. Langsunglah kalau berani. Mau apa Satpol PP? Ustadz, kami dari Satpol PP doakan kami mati husnul khotimah. Ya Allah, ya Allah. Gagah gayamu Satpol PP. Selama ini orang benci karena kau memporak-porandakan jualan orang. Tapi rupanya hatimu halus Satpol PP. Kau ingin husnul khotimah. Tidak ada jalan lain ingin husnul khotimah kecuali banyak-banyak berzikir. Kalau kau sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kau pun nanti akan mati la ilaha illallah. Tapi kalau kau sering dengarkan lagu yang macam-macam, kan ku habis bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Matilah kau neraka jahanam. Yang dengar lagu macam-macam. Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau pikirkan? Itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Satpol PP yang gagah perkasa tapi hatinya lembut ini, insya Allah kalau dia sakit-sakit sekali bisik langsung mati. Sekali bisik, la ilaha illallah. Mudah matinya karena hatinya lembut, karena dipenuhi dengan zikir. Tapi ada ibu-ibu yang selalu nonton sinetron Korea, dibisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, episode. Tidak ada orang Bontang yang kecanduan Korea. Karena orang Bontang religius, tertib, agamis. Kalaupun menonton sinetron, yang mereka tonton sinetron apa? Ketika Cinta Bertasbih. Yang mereka tonton apa? Ayat-ayat cinta. Kenapa? Karena mereka orang yang agamis. Betul? Yang nonton dalam hati, oh kok tahu Ustadz ini ya? Kan udah ku bilang kamera jangan hidup lagi. Udah dikasih kesempatan tadi. Bapak Ibu, besar-besar lalat di Bontang. Kata orang malam tak ada lalat, ada juga di Bontang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agamis harus kita jaga. T, tertib. A, agamis. M, mandiri. Apa arti mandiri? Mandi sendiri. Mandiri itu enggak minta-minta kepada orang lain. Bontang tidak pernah minta kepada orang lain.
Justru orang ataslah minta kepada Bontang. Betul? Karena Bontang punya sumber daya manusia. Dulu Ustadz Somad, orang Amerika, orang Inggris, orang Jepang datang kemari. Datang kemari ngajarin kita. Sekarang orang Bontang yang diambil untuk mengajari mereka tentang ngebor tanah, mencari minyak, mencari gas di luar negeri. Bontang mandiri. Uang mandiri. Karena dia punya duit. APBD dia. Kalau maulah Bontang ini buat negara, mungkin lebih kaya daripada Brunei Darussalam. Kalau sempatlah Bontang ini tidak cinta NKRI, buat dia Bontang merdeka, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi jalan aspal di Bontang. Semuanya pakai keramik, terpleset kita semua. Tapi Bontang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Bontang jangan tanya. Apa demikian? Tertib, agamis, mandiri. Orang Bontang kaya-kaya. Orang Bontang kaya. Mana buktinya dia kaya? Nih, tendanya sebesar ini. Di tempat lain, saya undangan pengajian, tiangnya bambu. Di sini rel kereta api. Bontang mandiri. Siapa yang mengajarkan Bontang mandiri? Islam. Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta-minta menerima. Anta da'awarasataka aghniya. Kau tinggalkan anakmu, kau tinggalkan istrimu, kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mampu, mandiri. Khairun, lebih baik. Min anta da'a, kau ditinggalkan mereka alatan, miskin, meminta-minta kepada orang banyak. Maka saya tidak pernah khawatir tentang money politik di Bontang. Karena di tempat lain disebar 20.000. Tapi di Bontang 200.000 pun orang tidak akan mau. Karena orang Bontang kaya-kaya. Betul? Nih 200.000, kecil. 2 juta, banyak tuh. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih nyebar duit serangan pajar 200.000. Kami nggak ngambil Pak Ustadz. Mantap. Kalau 2 juta Pak Ustadz, sekali haram, tetap haram. Kami kirim setengah Pak Ustadz. Oke. Bontang mandiri. Mandiri tidak pernah menggantungkan hidup pada orang lain. Kita akan bicara lantang, kata-kata kita jelas, ucapan kita lepas, selama mulut tidak berisi air. Tapi kalau sudah mulut berisi air, susah kita bicara. Nanti kalau terdengar Ustadz Somad tiba-tiba diam aja nggak ceramah, itu udah berisi itu. Sekarang nih masih kosong mulutnya lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Bontang kaya bukan untuk kejar dunia. Orang Bontang kaya supaya apa? Bisa membangun rumah tahfiz Quran. Amin. Jangan sampai orang Bontang berpikir, untuk apalah kita buat rumah, nanti kita juga akan mati. Jangan sampai besok rapat Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Wali Kota, Sekda, lalu kemudian DPR, Polisi, Kapolres, Dandim. Bagaimana visi misi kita Bontang 20 tahun ke depan? Enggak usahlah Bu, kita mau mati aja. Harus bangkit ke depan. Bontang harus menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Amin. Bontang harus mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Puncaknya adalah waqina azaban nar.